Semakin lama kita tinggal di Jepang, semakin sulit untuk kita ninggalin Jepang ini. Mungkin kata-kata ini yang cocok aku ucapin kali ini, Wak. Gak tau kenapa aku kepikiran aja cerita ini sama kalian. Dan gak ada rencana aku buat ngetik video hari ini. Tapi ya mungkin menurutku kegelisahan lah lebih tepatnya. Sekedar share sama kalian. Mungkin barangkali kalian bisa belajar dari pengalaman yang kurasakan ini gitu. Jadi awal mulanya aku ke Jepang ini kan magang tahun 2012. Magang itu lewat IM Jepang. Memang saat itu yang aku tahu cuma IM Jepang, karena mungkin ya itu aja yang bisa aku ketahui pada saat itu. Karena sejujurnya aku dengar dari teman-temanku juga kalau di tahun segitu udah ada magang swasta, tapi nggak banyak. Makanya orang banyak itu atau pedoman orang itu magang ke Jepang itu melalui IM Jepang. Jadi pada awalnya, Wak, aku itu magang 2012 udah punya rencana kalau aku hanya sekedar aja, maksudnya sekedar nggak untuk selamanya. Dan memang pada saat itu magang itu cuma 3 tahun, jadi pas dengan keinginanku kan, nggak tinggal selamanya tapi bisa mendapatkan uang secepat mungkin. Karena apa, gaji di Jepang itu dijanjikan dan dipromosikan di brosurnya itu sekitar 9 juta sampai 10 jutaan untuk magang ke Jepang. Dan UMR pada saat itu khususnya di Medan masih kecil gitu. Dan aku nggak tahu pasti sebenarnya UMR di Medan berapa, Pak, lupa ingat lah. Tapi yang seingatku bahkan masih ada gaji sekitar 700.000 sampai 800.000 untuk satu bulannya kalau kita kerja di Medan. Jadi bayangkan aja selisihnya kan gitu. Jadi wajar banyak orang yang pengen ke Jepang untuk kerja. Dan pada awalnya juga ya seperti yang aku bilang tadi, karena aku memang pengennya di Jepang itu sementara. Sampai pun aku di Jepang ini memang nggak terlalu ada keinginan untuk lama-lama di sini. Kalau bisa cepat, lebih cepat lebih baik gitu kan. Yang penting uangnya aja gini. Nah, di tahun kedua aku di Jepang juga udah ngerasa pengen pulang aja ke Indonesia. Cuman ya tahu sendiri lah, Wak, kan. Karena kita butuh uang, dan salah satunya juga di IM Jepang itu kan harus selesai magang 3 tahun supaya kita dapat dana mandiri sebesar 60 mang atau 16.000 yen. Kalau dirupiahkan, kemarin aku pulang itu sekitar hampir 75 juta kalau dirupiahkan. Di masa itu ya, di tahun 2015 aku pulang. Jadi karena hal itu aku bertahan. Dan walaupun aku nggak suka di Jepang ini pada awalnya, tapi di situ aku bisa mendapatkan apa yang aku mau, terutama materi kan. Kayak bisa renovasi rumah orang tua yang dari awalnya asal jadi aja gitu. Memang ada rumah orang tua asal jadi aja. Karena apa aku bilang asal jadi? Belum diplester lah, belum di asbes, belum ada catnya. Apalagi catnya lah ya, orang di plester aja belum gitu. Masih belum ada gerbangnya gitu. Dan beberapa perabotan di rumah juga aku yang belikan setelah kerja di Jepang ini. Setelah itu aku juga bisa bangun 2 rumah, walaupun memang 1 dinding, tapi 2 unit rumah. Dan 1 buah kendaraan sport yang walaupun memang nggak mahal-mahal kali, tapi ya bagiku udah mahal lah ya. Sekitar 32 juta, itu merek Yamaha R15. Di masa itu aku belinya tahun 2015. Dan R15 ini juga pada saat aku bawa ke Indonesia jalan gitu kan, bukan, pada saat aku di Indonesia aku beli R15, aku bawa jalan, banyak orang yang nanya ini motor apa, ini kereta apalah gitu kalau bahasa Medannya. Karena hal itulah aku sempat searching kapan R15 ini di launching. Ternyata 2014, Wak. Jadi wajar lah di 1 tahun pertama motor ini atau kereta itu nggak terlalu terkenal atau nggak terlalu booming, karena memang mungkin harganya kan, jadi nggak banyak lah orang yang bisa beli itu gitu. Jadi inti dari video yang pengen aku sampaikan, kan aku bilang aku pengen sementara di Jepang. Nah, ketika itu aku udah selesaikan magang ini selama 3 tahun, pulang tahun 2015, beli kendaraan dan mulai bekerja, buka usaha juga aku buka gitu kan, dan sempat juga merantau ke daerah Batam. Aku banyak mengalami masa-masa transisi lah ya, transisi dimana ya belum terbiasa dengan Indonesia dunia kerjanya, dan sempat pindah ke Batam yang notabene aku juga baru kali pertama ke Batam itu belum tahu cara bergaul, cara survive di Batam gimana gitu kan, jadi asal jadi aja. Nah, di masa-masa itu juga
karena aku udah berjanji sama diriku dan memang aku nggak terlalu suka di Jepang ini, karena sebelumnya aku balik lagi ke flashback dulu ke Jepangnya. Di tahun kedua aku magang itu aku udah pengen pulang kali sebenarnya kan gitu, karena di Jepang ini kulihat monotonnya itu dalam arti kita bangun tidur, kerja, pulang kerja, siap mandi, siap masak, makan, tidur lagi, gitu-gitu aja hidup kita selama di hari kerja. Sementara di hari libur itu, karena di Jepang ini termasuk apa ya bilangnya, kalau dibilang tenang, ya tenang, tapi lebih tepatnya sepi, nggak banyak orang nongkrong kayak di Indonesia kan, ada kafe, ada tempat tongkrongan di pinggir jalan gitu. Kalau ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalian bisa lihat aja di video-video sekarang ini kan, di Instagram, di TikTok, di YouTube juga banyak nih ngasih tahu gimana keadaan Jepang sepinya gitu. Ya kayak gitu, Wak. Jadi wajar pada saat itu aku memang, ya gimana Jepang ini ya, cuman cocoknya untuk nyari kerja, dapatkan uang aja. Kalau untuk bersenang-senang itu enaknya di Indonesia gitu. Nah, hal itulah yang buat aku memang udah nggak suka sama Jepang. Makin nggak suka, udah awalnya nggak terlalu suka karena hanya sekedar uang aja, sampai di Jepangnya makin nggak suka. Tambah lagi orang-orang Jepang dan orang-orang kerja di tempat kerjaanku dulu juga menyebalkan bagiku ya. Sementara kalau aku flashback lagi, mungkin aku yang paling menyebalkan gitu, makanya mereka bertingkah kayak gitu sama aku gitu. Ya wajar, masih muda, masih belum matang ya dalam bersikap. Ya kita ngerasa kalau kita itu yang benar gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir sekarang di masa-masa umurku sekarang udah menginjak ke 35, aku ngerasa malu sendiri ngejudge mereka nggak asik, ternyata aku sendiri yang buat itu nggak asik kan gitu. Nah, karena hal itu, Wak, jadi aku pulang ke Indonesia pun sampai aku hapus media sosialku. Pada saat itu cuma ada Facebook sama Instagram yang aku punya. Ada pet, cuman pet nggak terlalu booming kan. Jadi istilahnya ada pun ya asal aku pakai aja gitu. Istilahnya sempat tutup juga pet kan sampai sekarang kan gitu. Jadi nggak terlalu kuingat kali. Intinya cuman yang kuingat itu Facebook sama Instagram. Nah, itu pun saking pengennya aku ngapus jejak tentang Jepang, nggak pengen ingat Jepang lagi, sampai aku hapus akunnya. Aku buat akun baru sengaja. Kenapa nggak aku hapus-hapus saja postinganku? Karena menurutku terlalu ribet kan gitu. Jadi lebih baik hapus saja, buat yang baru gitu. Sesimpel itu. Sampai segitunya aku, supaya nggak pengen ingat lagi tentang Jepang. Bahkan musik-musik Jepang misalnya keputar nih di TV, kadang di radio keputar gitu, aku sering skip aja gitu. Sampai segitunya, pengennya nggak usah balik lagi ke Jepang lagi, nggak usah ingat-ingat lagi gitu. Kalian pasti bingung kenapa aku bisa sampai ke Jepang lagi. Ah, itu dia. 2015 aku pulang dari Jepang ke Indonesia, sampai 5 tahun aku di Indonesia, bisa kembali ke Jepang itu juga adalah satu hal yang mujizat bagiku gitu. Karena aku sempat di masa-masa 5 tahun transisi itu, hatiku mulai nih rindu sama Jepang, walaupun udah menjauh, tapi nggak bisa kupungkiri, Wak, di hati kecilku pengen ke Jepang, tapi gimana ya caranya, malu gitu, udah sempat mengucapkan statement nggak pengen lagi ke Jepang, malu sama diri sendiri. Makanya aku nggak pernah mencari informasi, dan aku cuma punya informasi itu ke Jepang itu cuma pakai magang. Kalau nggak magang, ya kita punya uang banyak, kita bisa liburan ke Jepang pakai visa wisata, itu aja yang aku tahu. Sementara udah banyak visa yang bisa ngembaliin kita untuk datang ke Jepang lagi, kayak visa Tokuteki no visa kerja yang launching itu tahun 2016 kalau nggak salah aku ya. Itulah saking gobloknya aku dan egoisnya sama diri sendiri yang pengennya nggak mau lagi ke Jepang gitu, padahal tahu-tahu rindu gitu. Nah, singkat ceritanya, ada aja jalan itu untuk sampai ke Jepang ini, dan aku juga sebenarnya jujur nggak terlalu berusaha sekali untuk datang ke Jepang ini lagi. Tapi ya puji Tuhan, jalan dikasih yang lancar, aku bisa sampai ke Jepang untuk kedua kalinya, dan bahkan sampai saat ini aku masih di Jepang. Jadi kesimpulannya, Wak, aku pengen bilang sama kalian, Wak, biar nggak terlalu panjang video ini, buat kalian teman-teman yang ada di Jepang saat ini yang mungkin jenuh sama kerjaan kalian, jenuh karena dengar bos kalian sering marah-marah atau teman kerja kalian yang toksik gitu. Menurutku sih lebih mawas diri aja, lebih introspeksi diri aja. Mungkin barangkali kita yang nggak bersyukur, atau kita yang kurang
pandai bersikap, makanya orang-orang sekeliling kita terlihat nggak mengasikkan gitu. Jadi kita merasa nggak enak nih di Jepang gitu. Apalagi kita maki-maki Jepang itu, pada notabene tempat kita mencari nafkah kan gitu. Menurut sih jangan seperti itu, Pak. Karena hal-hal kayak gitu nanti yang membuat kita jadi kayak apa ya istilahnya, malu sendiri. Oke lah, mungkin orang lain nggak tahu tentang cerita ini, tapi di dalam hati kita bisa malu sendiri loh. Kita udah pernah berucap hal ini, ternyata ujung-ujungnya kita rindu, kita pengen balik lagi gitu. Ya, aku cuma bilang sama kalian, nikmati aja momennya, Mak. Momen demi momen gitu. Seberat apapun di Jepang ini, yakinlah dan percayalah, banyak orang yang pengen ke Jepang ini. Jadi, ketika kalian mengingat hal itu, kalian pasti akan merubah sikap kalian dengan sendirinya. Ya, walaupun dibilang gak bersyukur atau mengarah ke bersyukur, tapi setidaknya bisa lebih baik lah sikapnya, lebih bisa di dalam hati kita itu penerimaannya lebih lebar lagi, sesulit-sulit apapun kita di Jepang ini. Pun kalau kalian gak pengen, memang benar-benar gak pengen kembali lagi ke Jepang, nantinya juga bisa kalian survive di Indonesia dan apapun ceritanya kalian gak akan balik ke Jepang, ya mantap aku bilang. Tapi gak banyak sih orang yang bisa kayak gitu menurutku. Pasti akan rindulah dengan Jepang ini, mau seberhasil apapun dia di Indonesia. Karena temanku sendiri bukan 1-2 orang aja ya, memang mereka nggak ngomong, tapi dari postingannya aku lihat di media sosialnya, mereka sekali posting tentang Jepang ya menyatakan rindu, Wak. Gitu. Jadi buat kalian hati-hati, nggak usah terlalu benci sama hal-hal yang kalian jalani saat ini. Dan buat teman-teman juga atau adik-adik yang pengen ke Jepang, yang punya cita-cita pengen ke Jepang, semangat aja. Jadikan pengalaman yang kuceritakan tadi itu pelajaran sama kalian, biar supaya kalian bisa mempersiapkan diri kalian, masa depan kalian yang pengen cuma sementara di Jepang ini. Ya berlakulah baik, tetap baik, dan jangan pernah membenci hal yang kalian akan jalankan. Kalaupun kalian pengen lama di Jepang ini atau pengen malah permanen di Jepang ini, ya banyak sumber kok sekarang ini. Jadi kalian mulai dari magang, setelah magang Tokutegino 1 ini selesai 5 tahun, kalian Tokutegino 2, dan bisa kalian ubah, bisa kalian ke permanen atau biasa disebut sini Eju. Oke Wak geng, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kalian. Takutnya kepanjangan kan. Ciao.